lagi sama gue, Koko Brewok. Di video kali ini gue bakal ngomongin topik yang lagi hot. Ini ada hubungannya dengan yang lagi hot ya, sebenarnya bukan topik yang lagi hot. Gue akan ngomongin soal yang namanya transplant rambut atau transplant brewok ke Turki. Apakah sekarang masih memungkinkan untuk ngelakuin hal itu? Alasannya kenapa? Karena kalian udah tahu sekarang lagi ada yang lagi panas banget, perang antara Rusia dan Ukraina. Dan Turki ini terlibat, masalahnya itu yang terjadi ya. Nah, yang sebenarnya jadi masalah adalah Turki terlibat. Kalian udah tahu bahwa Turki sendiri diminta sama Ukraina buat istilahnya nahan Rusia dari area laut ya. Sisanya kalian baca sendiri. Nah, apakah dengan adanya kasus ini masih memungkinkan nggak untuk kalian ke Turki? Apakah kalau ini sampai ditunda, harus menunda berapa lama? Nah, di video kali ini gue bakal bahas dari sudut pandang gue sendiri. Menurut gue untuk sekarang ini lebih ke wait and see ya. Untuk misalnya kalian yang memang pengen ke Turki. Gue juga pengen, terus terang aja gue juga pengen. Tapi harus wait and see dulu, karena kondisinya nggak memungkinkan. Kalau misalnya kalian terbang, itu kan perang tuh dari laut, darat, dan udara gitu ya. Kita kan kesana via udara. Biasanya airport itu bakal ditutup, karena orang juga nggak berani. Takutnya lewat disangka apa, takutnya kena tembak atau apa segala macam. Jadi biasanya orang nggak berani. Gue sendiri belum bisa mastiin apakah bandara Turki sendiri ditutup atau nggak, tapi gue nggak berani. Yang paling ditakutkan itu sebenarnya adalah kita bisa nyampe sana dan kita nggak bisa pulang lagi. Jadi kita kejebak di negara orang gitu kan. Kita nggak siap segala macam. Mungkin dari biaya juga menurut gue sih nggak siap. Nah, ini bakal terjadi berapa lama? Gue juga nggak tahu ini harus nunggu berapa lama. Gue sih berharap bahwa ini nunggunya itu nggak terlalu lama, misalnya cuma 2 bulan, 3 bulan, paling lama sampai setengah tahun, itu yang gue harapin. Tapi gue nggak tahu ini perang bakal segimana gede, karena kan sekarang udah ada isu Amerika, NATO, segala macam. Apakah ini negara-negara lain akan ikutan dan jadi makin gede? Yang orang takutkan adalah perang dunia ketiga. Jadi di sini gue juga nggak tahu harus nunggu berapa lama lagi. Nah, solusinya apa? Yang pertama, untuk kalian yang memang punya budget berlebih, gue selalu bilang bahwa transplant itu lebih bagus dari minoxidil. Itu udah hal yang gak bisa gue bantah lah, apalagi untuk masalah rambut ya. Untuk rambut sendiri terlihat menurut gue lebih natural daripada untuk transplant brewok. Itu kalian bisa lihat-lihat lagi, kalian bisa pertimbangkan lagi, itu adalah pendapat dari gue. Untuk kalian yang memang punya budget berlebih, kalian bisa ngelakuin transplant di Indonesia. Ada yang udah ngelakuin di Indonesia, contohnya adalah Edocel atau Vincent yang temennya Desta itu, Vincent Trompis atau apa, gue takut salah bilang lah. Dia udah ngelakuin di Indonesia, tapi memang uangnya banyak yang bilang berkali-kali lipat. Banyak yang bilang kalau misalnya di Turki itu harga per helainya, misalnya kalau benar-benar dihitung per helai, itu sekitar 5 ribuan lah sampai 7 ribu. Sedangkan di Indonesia sekitar 30 ribu sampai 50 ribu, jadi bedanya jauh banget. Walaupun setahu gue kalau di klinik yang istilahnya gue incar gitu, no hair time, itu setahu gue sih kayak paketnya borongan. Jadi misalnya lu bayar sekian, setahu gue sih sekitar 2.750, terakhir gue sempat tanya-tanya, lu bayar $2.750 dan lu dapat kayak paket secara maksimal gitu. Dia nggak ngukur per graf atau per helainya. Jadi untuk kalian yang punya budget, bisa di Indonesia dulu. Tapi misalnya untuk kalian yang nggak punya budget, saran dari gue adalah mungkin kalau misalnya kalian memang mau coba minoxidil, kalian bisa pakai minoxidil. Jadi misalnya kayak gue punya brewok, ini brewok hasil minoxidil. Nah, ketika misalnya gue pengen full beard, itu udah nggak terlalu banyak area yang dibutuhin gitu. Misalnya gue mau nemuin brewok nih full kayak gini, pasti jumlah helai rambut yang dibutuhin itu lebih sedikit daripada Kevin Aprilio yang dari awalnya sama sekali nggak punya brewok. Jadi menurut gue pakai minox dulu itu bisa jadi solusi. Itu yang menurut gue ya. Jadi ketika dibutuhin itu nggak terlalu banyak. Sama halnya dengan rambut juga sih menurut gue ya. Jadi saran dari gue sih untuk kalian yang memang mau, bisa pakai minox dulu. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa bahwa donor area kalian misalnya cukup dan area yang kalian mau tanam itu nggak terlalu banyak, ya nggak masalah sih sebenarnya. Maksudnya selama wait and see ini kalian diem aja, dan yang penting kalian nggak ngalamin kebotakan terus misalnya, supaya area donornya itu ada. Karena yang paling penting tuh kalian menjaga atau kalian punya area donor. Selama samping sama belakang ini full, kalian tuh padat,
itu masih bisa ya, asal kebotakan di atasnya juga nggak terlalu parah. Karena kalau misalnya kebotakan di atasnya parah, ya itu memang bisa sembuh. Gue pernah lihat, tapi itu secara looks doang ya. Gue yakin kalau misalnya dipegang, teksturnya digenggam gitu pasti tipis, karena kan lu harus tetap yang di sininya kelihatan bagus karena dia ambil bercarang, tapi kalian harus dapetin full atas crown sampai depannya, itu pasti butuhnya banyak banget. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang mau wait and see dan gak ngapa-ngapain, pastiin area donornya itu jangan sampai habis, karena kan dia bisa mundur terus takutnya area donornya habis. Tapi misalnya kalau kalian area donornya udah habis, ya udah pasti ya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi saran dari gue sih sebenarnya lebih ke wait and see ya, untuk kalian yang mau udah benar-benar udah siap budget transplant ke Turki tapi kalian terhalang sama kondisi perang. Untuk yang mau transplant rambut, saran dari gue wait and see, udahlah nggak usah pakai Minox, karena Minox juga prosesnya untuk rambut tuh panjang ya, biasa rata-rata lebih dari 6 bulan. Jadi wait and see dulu aja, yang penting nggak terlalu parah menurut gue. Kalau misalnya untuk kalian yang mau beard transplant, saran dari gue sih pakai aja Minox, karena untuk brewok itu biasa hasilnya bisa dibilang cukup instan dan progresnya lebih cepat dari rambut, dan jauh lebih cepat dia sampai ke terminal juga. Jadi jadi nggak terlalu banyak ya, karena menurut gue sendiri kayak hasil dari yang namanya Minox itu jauh lebih natural dari transplant. Cuman masalahnya adalah dari lamanya itu loh, harus konsistennya. Tapi misalnya kalau kalian memang udah ada di fase stuck, baik di rambut ataupun brewok, kayak gue di brewok ini tuh udah 3,5 tahun gue ngoles, dan gue udah nggak ngoles sekitar 1 tahun karena udah nggak bisa gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh makin lu ngoles makin tebel, iya itu selama 1 tahun sampai 1,5 tahun. Tapi di atas 1,5 tahun, ya itu udah nggak bisa. Jadi brewok itu yang lu dapetin gitu loh. Jadi saran dari gue sih itu untuk kalian wait and see dulu aja. Buat yang lakuin hair transplant, menurut gue wait and see, benar-benar diem aja. Tapi untuk misalnya kalian yang lakuin beard transplant, kalian boleh nunggu sambil pakai Minox dulu supaya nggak terlalu banyak yang ditransplant. Itu kan untuk meminimalisir ya, takutnya kan terlalu sakit atau apa gitu ya. Saran dari gue sih itu aja. Gue nggak tahu ini sampai kapan, mudah-mudahan sih cepet beres gitu ya, supaya semua smooth lagi, beres lagi. Ya itu aja sih. Jadi ya semoga cepat beres aja, supaya misalnya kalian bisa ngelakuin lagi beard transplant dan hair transplant. Menurut gue sih sampai dalam kurang dari 1 tahun. Untuk kalian yang kebanyakan banget duit juga wait and see aja lah, karena menurut gue sih sayang banget ya kalau di Indonesia bisa sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tapi misalnya untuk kalian yang mau di Indonesia juga nggak ada masalah sih. Oke, segini aja dari gue Koko Brewok pamit dulu.